Baik, di sini kita buka tabel data. Setelah kita buka tabel data, kita buka aplikasi SPSS. Nah, setelah terbuka, kita dulu. Kita kembali lagi ke tabel yang kita akan masukkan ke aplikasi SPSS. Kita blok tabel atau angka yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Kita blok sampai bawah dan yang kita masukkan hanya angkanya saja ya. Setelah kita blok, kita copy. Setelah kita copy, kita ke aplikasi SPSS, kita ke data view, lalu kita copy paste di var ini. Nah, setelah kita selesai meng-copy paste, kita ke view, ke variable view, lalu di name kita kasih X1, di X2, X3, lalu yang independen kita kasih Y. Setelah itu kita ke desimal, kita ubah ke 0. Tidak ada yang berubah, jadi tidak apa-apa, kita ubah ke desimalnya menjadi 0. Setelah itu kita ke label. Di sini kita kasih keterangan X1, X2, X3 itu apa dan juga Y1-nya apa. X1-nya di sini ada total aset, DER dan ROA. Kita masukkan. Setelah kita masukkan, kita klik namanya dan Y1-nya ada di sini ada PBV. Kita tulis kembali. Setelah itu kita ke measure, kita ubah menjadi scale semuanya. Setelah itu kita ke analis. Lalu kita ke registration, ke linear. Setelah itu kita ubah PBV, kita ke dependent. Terus total aset, DER, dan ROA kita ke independent. Kita ke statistik, kita centang request change, decimal, dan collinearity diagnostic. Lalu kita continue, setelah itu ke plot. ZPRED kita ke X, kita taruh di X. Spread kita klik lalu kita ke X. Setelah itu spreadsheet kita taruh di Y. Histogram kita centang, normal juga kita centang, lalu continue. Setelah itu kita save. Pilih underlisted di residual, lalu continue. Setelah itu OK. Lalu sudah keluar data-data yang akan kita uji. Setelah itu sebelum itu kita ke analis lagi, lalu ke normalities test, lalu ke local dialog, lalu ke simple, lalu kita ke understudied regression, kita pilih, lalu kita taruh di study, lalu OK. Lalu kita sudah jadi data yang akan kita review. Selanjutnya kita lihat uji normalitas di tabel sampel Kolmogorov. Di situ yang ada kata sig-nya itu harus di atas 0,5. Dan di sini di tabel yang saya uji, di sini sig-nya itu masih 0,0, jadi ini bisa dinyatakan tidak bagus atau tidak normal. Setelah itu ada scatter plot. Scatter plot di sini harus menyebar peraturannya, namun di data yang saya uji di sini tidak menyebar, malah menjadi kumpulan satu. Jadi itu hasilnya tidak bagus. Dan terjadi scatter plot.
Selanjutnya di sini ada koefisien atau uji multikoliniaritas. Di sini persyaratannya toleran harus di atas 0,1 atau 0,10 dan FIF-nya itu harus di bawah 10. Di tabel yang saya uji di sini toleransinya yang di atas 0,10 yaitu total aset, sedangkan DER dan ROA itu masih di bawah 0,10 dan untuk FIF-nya semuanya masih di atas 10, jadi tidak sesuai persyaratan. Jadi kemungkinan terjadi multikoliniaritas. Selanjutnya di sini kita akan melakukan uji autokorelasi dengan syarat DU atau Darwin-Whitson-nya itu kurang dari 4. D itu jumlah data dari variabelnya. Dilihat dari tabel di sini yang kita uji, Darwin-Whitson-nya itu memenuhi syarat, jadi tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya kita menguji uji F, hipotesis uji F. Uji F itu ada di tabel ANOVA. Persyaratannya di sini jika nilai sig kurang dari 0,5 maka hipotesisnya itu diterima. Jika nilai sig-nya itu lebih dari 0,5 maka hipotesisnya itu ditolak. Di tabel yang saya uji di sini sig-nya itu adalah 0,7. Jadi lebih dari 0,5. Jadi semua variabelnya itu tidak berpengaruh di tabel ini, di data yang saya uji. Yang terakhir yaitu kita uji T. Di sini uji T kita lihat di tabel koefisien. Syaratnya signifikansi atau sig itu harus kurang dari 0,5. Jika lebih dari 0,5 artinya tidak berpengaruh ke variabel. Di sini di tabel yang saya uji bisa lihat di sebelahnya T ada sig. Di situ angkanya masih lebih dari 0,05. Jadi artinya itu tidak berpengaruh. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.